Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan, melanjutkan perkuliahan kita, dan kita akan memasuki bab 5, perkembangan kognitif di masa bayi. Adapun bagian-bagian yang akan kita bahas hari ini adalah tentang teori Piaget terkait dengan perkembangan bayi. Lalu ada pembelajaran, mengingat dan konseptualisasi, perbedaan individual dan pengukuran, serta perkembangan bahasa. Baiklah, kita mulai dengan siapa sebenarnya Jean Piaget. Jean Piaget adalah psikolog dari Swiss yang terkenal karena pengamatan terhadap ketiga anaknya. Nah, inilah sebenarnya salah satu ciri khas rata-rata psikolog perkembangan ya. Itu biasanya mereka, para ahli itu melakukan observasi terhadap anak mereka sendiri. Ya. Sebenarnya tidak masalah. Yang penting dalam prosesnya itu tidak melanggar kode etik penelitian. Lalu kalau kita bicara soal psikologi perkembangan, rata-rata penelitian yang dilakukan itu lebih banyak mengarah ke penelitian yang sifatnya longitudinal ya. Longitudinal itu penelitian yang menggunakan pendekatan tahapan perkembangan. Jadi mengikuti tahapan perkembangan individu tertentu dan kemudian melakukan observasi untuk mengetahui model perkembangan yang dihadapi atau yang terjadi pada orang tertentu. Nah, oke, baiknya kita akan masuk ke teori Piaget mengenai perkembangan bayi. Nah, proses-proses kognitif Piaget itu menjelaskan tentang perkembangan kognitif bayi itu menjadi beberapa tahapan ya, beberapa tahapan. Ada 5 tahapan besar yang terjadi, 5 tahapan perkembangan otak pada bayi menurut Piaget. Yaitu adalah, yang pertama adalah skema. Skema itu merujuk kepada tindakan atau representasi mental yang mengorganisasikan pengetahuan. Yang kedua adalah asimilasi, berkaitan kepada kegiatan memasukkan informasi baru ke dalam skema-skema yang sudah ada. Lalu akomodasi. Akomodasi merujuk kepada penyesuaian skema-skema yang sudah ada agar cocok, kemudian diolah menjadi informasi-informasi dan pengalaman baru. Yang keempat, organisasi. Organisasi itu mengarah kepada pengelompokan perilaku dan pemikiran ke dalam sistem yang lebih tinggi. Lalu ekuilibrasi itu lebih kepada mekanisme dalam menjelaskan bagaimana anak beralih dari satu tahap berpikir ke tahap berikutnya. Nah, untuk memahami tahap perkembangan Piaget ini memang agak sulit kalau tidak diberikan contoh. Nah, oleh karena itu, untuk tugas pertama pada pertemuan kelima ini, teman-teman mahasiswa silahkan Anda menjelaskan tahap-tahap perkembangan Piaget. Jadi Anda membuat rangkuman tentang tahap perkembangan Piaget masing-masing dengan contohnya ya. Jadi silahkan Anda nanti membaca ulang tentang tahap-tahap perkembangan Piaget, lalu disimpulkan tiap tahapan perkembangannya itu dan diberikan contoh ya, diberikan contoh. Contohnya ini harus dilengkapi dengan gambar ya, gambar. Silahkan Anda cari nanti di internet. Oke. Berikutnya kita masuk kepada tahap perkembangan sensori motor. Nah, tahap perkembangan sensori motor pada masa bayi ini masih sangat sederhana, berlangsung dari kelahiran hingga usia 2 tahun. Lalu Piaget membagi tahap sensori motor itu ke dalam 6 tahap subtahap. Ke dalam 6 subtahap, yaitu refleks sederhana, kebiasaan awal dan reaksi sirkuler sekunder, koordinasi terhadap reaksi sirkuler sekunder, reaksi sirkuler tersier, kesenangan terhadap hal baru, keingintahuan dan internalisasi skema. Ya. Lalu sebenarnya
apa yang terjadi pada tahapan-tahapan perkembangan sensori motor itu. Nah, pada refleks sederhana, contohnya itu refleks ketika bayi mencari atau mengisap dan menggenggam. Kemudian tahapan kedua, kebiasaan awal dan reaksi sirkuler, itu mengarah kepada sensasi tubuh, contohnya mengisap jempol, ya, mengisap jempol. Kemudian ketika ternyata bayi itu sudah mampu membedakan, mengisap itu mereka bisa membedakan yang mereka isap itu adalah dot dengan yang bukan dot. Nah, di situ sebenarnya sudah menunjukkan bahwa sudah ada proses kognitif yang berlangsung di otak bayi. Nah, berikutnya reaksi sirkuler sekunder, contohnya adalah ketika bayi menunjukkan tanda-tanda senang saat digendong atau didekati oleh pengasuh. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu respon yang masuk dalam kondisi reaksi sirkuler sekunder. Berikutnya koordinasi reaksi sirkuler sekunder adalah contohnya ketika bayi itu sudah mampu menggunakan alat tambahan untuk mengambil atau meraih sesuatu yang menjadi targetnya. Jadi contohnya dia pakai tongkat untuk mendapatkan mainannya. Nah, itu sudah termasuk dalam koordinasi reaksi sirkuler sekunder. Lalu reaksi sirkuler tersier atau berkaitan dengan kesenangan terhadap hal baru dan pengetahuan. Contohnya itu ketika mereka bermain dan main mobil-mobilan terus ditabrakkan. Nah, tabrakan itu menimbulkan sensasi yang baru. Nah, ini biasanya sangat menarik bagi bayi sehingga mereka mengulang-ulang perilaku itu. Nah, tapi perilaku itu kemudian akan lama-lama menghilang karena dia menganggap bahwa tabrakan itu adalah sesuatu yang lumrah atau sudah biasa terjadi. Nah, seperti itu. Berikutnya internalisasi skema. Internalisasi skema adalah contohnya begini. Bayi itu melihat reaksi tertentu atau melihat peristiwa, umpamanya dia ketika melihat atau dia umpamanya melihat biasanya melihat seseorang itu bereaksi, umpamanya ayahnya sedang bereaksi atau memberikan stimulus. Nah, bayinya ini tertawa. Ternyata perilaku itu kemudian dimasukkan dalam memori. Nah, ketika bayi mendapatkan stimulus yang cenderung sama dari orang lain atau dari ayahnya, dia akan menghasilkan respon yang sama. Nah, itu yang disebut dengan internalisasi skema. Jadi lebih kepada respon terhadap stimulus yang cenderung sama. Respon yang dihasilkan itu juga akan cenderung sama dengan bentuk stimulus yang muncul. Ya, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa bayi ini, ada bayi yang punya perilaku tertentu dalam situasi yang cenderung sama begitu, ya, anak-anak biasanya itu ketika ingin memiliki sebuah mainan dan tidak bisa tercapai, responnya adalah menangis. Ketika dia menangis kemudian dia diberikan mainan, nah itu akan diingat bahwa ketika menangis dan ketika menginginkan sesuatu dan tidak berhasil, diselesaikan dengan menangis dan dia akan mendapatkan hal yang diinginkan tersebut. Nah, jadinya menangis itu digunakan sebagai salah satu
respon terhadap situasi ketika tidak berhasil mendapatkan keinginannya. Lalu kita masuk ke ternyata tapi ya namanya teori ya. Teori dari Piaget ini juga mendapatkan banyak evaluasi. Jadi banyaknya ahli-ahli lain yang mencoba untuk membuktikan teori Piaget dan menemukan temuan-temuan yang menunjukkan bahwa ada banyak hal yang sebenarnya masih kurang jelas dalam pemaparan teori Piaget. Oleh karena itu banyak yang menyimpulkan bahwa ternyata teori Piaget ini masih meninggalkan atau masih banyak hal-hal detail yang terlewatkan. Contohnya bawaan dan pengasuhan itu tidak dibahas dalam teori Piaget. Jadi menurut umpamanya kita membandingkan mungkin dengan bayi-bayi di Indonesia, ya teori Piaget mungkin cocok untuk beberapa hal, tetapi dalam model-model pengasuhan orang Indonesia itu mungkin ada beberapa bagian yang tidak sesuai. Nah, ini sebenarnya tugas-tugas para peneliti, para dosen untuk mengungkap di mana sebenarnya pengaruh budaya tertentu, umpamanya budaya Makassar atau budaya Indonesia terhadap pengaruh budaya Indonesia terhadap perkembangan umpamanya kognitif pada anak gitu. Ya, itu. Kita masuk kepada proses. Jadi ingat ya, tugas pertamanya tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Nanti ada tugas kedua lagi. Jadi nanti ada 2 tugas yang Anda harus laksanakan. Berikutnya kita masuk ke pembelajaran mengingat dan konseptualisasi. Ada namanya pengkondisian ya. Pengkondisian ini ya seperti yang Anda ketahui, ada teori yang sudah sangat terkenal tentang pengkondisian yang mengarah kepada pembentukan perilaku. Ya, secara umum perilaku itu terbentuk karena adanya dorongan, dan perilaku itu bisa menjadi kuat ketika mendapatkan respon positif dan akan menjadi lemah ketika mendapatkan respon negatif. Respon positif ditunjukkan lewat hadiah atau reward, sementara respon negatif ditunjukkan lewat punishment atau hukuman. Ya. Menurut Robbie Kohler, ya, dia menyimpulkan bahwa bayi itu akan cenderung mengulangi stimulus yang membuat bayi merasa bahagia. Jadi ya, Anda biasa lihat bayi ketika dia dibuat tertawa, maka cenderung akan mencari sumber stimulus yang membuat dia tertawa. Jadinya, apalagi kita kasih ketawa bayi, makanya biasanya dicari lagi kembali, dan atau dia ingin merasakan kembali sensasi tertawanya itu. Itu namanya pengkondisian. Lalu atensi itu adalah bagaimana bayi atau proses menseleksi informasi yang ingin ditangkap. Ya. Pada bayi 4 bulan, bayi itu sudah mulai mencoba untuk menyeleksi informasi berdasarkan objek. Jadi ceritanya bayi itu sudah tidak mudah terdistraksi, tetapi sudah mulai berikan atensi tertentu pada subjek tertentu atau pada objek tertentu. Atensi di tahun pertama itu didominasi oleh orientasi atau investigatif. Artinya pada tahun pertama atensi itu bertujuan untuk mencari tahu sebenarnya bayi itu lebih cenderung kepada di mana stimulus itu muncul, dari mana stimulus itu muncul, bentuknya seperti apa. Jadi mereka cenderung untuk mencari tahu. Makanya kalau kita biasanya kasih mainan,
mainan itu pada awalnya akan diinvestigasi oleh anak atau bayi itu, dipegang bentuknya seperti apa, bahkan biasanya dimasukkan ke mulut untuk mengetahui ini keras atau lembek atau apa, itu seperti itu. Berikutnya pada usia 3 hingga 9 bulan bayi sudah mampu untuk mengatur atensinya, jauh lebih fleksibel. Jadi dia sudah bisa memilih dengan jelas bahwa ini yang menjadi atensi si bayi, ini yang tidak menjadi atensinya. Nah, pada usia 3 bulan bayi idealnya sudah mampu memberikan atensi pada sebuah objek itu antara 5 sampai 10 detik. Nah, ini sebenarnya bagian yang penting untuk mengidentifikasi apakah bayi itu mengalami masalah atau tidak. Masalah dalam artian di sini adalah kategori anak berkebutuhan khusus. Nah, karakteristik yang sangat yang sangat khas pada anak berkebutuhan khusus itu seperti hiperaktif, gangguan perhatian atau autism, itu ada pada atensi. Karakteristik utama mereka ini tidak mampu melakukan kontak mata dengan orang tertentu, dengan orang-orang itu lebih dari 1 detik. Nah, jadi kalau saya umpamanya biasa bertemu dengan anak-anak yang dianggap memiliki kebutuhan khusus, itu saya langsung fokus ke atensinya. Saya akan mencoba menarik perhatiannya, kemudian coba melihat apakah terjadi kontak mata atau tidak. Kalau tidak ada kontak mata, berarti ini ada kecenderungan atau ada peluang dia masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Jadi ingat ya, atensi ini sangat penting untuk mengidentifikasi awal situasi anak. Berikutnya ada habituasi dan dishabituasi. Habituasi itu lebih kepada respon yang diberikan oleh bayi itu menurun karena sudah terbiasa, itu sudah terlalu berulang-ulang. Sementara dishabituasi adalah responnya itu menjadi meningkat setelah stimulus awalnya diubah gitu. Jadi ini biasanya muncul ketika anak-anak itu bermain itu biasanya mainan mobil merah itu pada awalnya menarik bagi si bayi, tapi lama-kelamaan mobil merah ini kemudian dilupakan. Jadi dia habituasi itu menghilang, sudah tertarik dengan mobil merah. Namun muncul respon baru, mobil yang warnanya orange atau kuning dan bentuknya berbeda. Nah, ini namanya dishabituasi. Responnya kemudian meningkat terhadap mobil itu karena stimulusnya berubah, walaupun sama-sama mobil. Nah, gitu. Oke. Lalu berikutnya ada dalam atensi ini juga ada namanya atensi bersama atau joint attention. Ini terjadi jadi semakin lama semakin kompleks perhatian pada anak ini, karena dengan joint attention itu mereka sudah mulai memperhatikan sesuatu karena adanya dia sudah mampu untuk menggabungkan beberapa atensi dalam mengobservasi subjek atau objek. Berikutnya adalah memori ya. Memori itu adalah kegiatan untuk mempertahankan informasi selama berjalannya waktu. Ada 2 jenis memori, implisit dan eksplisit. Implisit itu memori yang tidak disertai ingatan sadar. Biasanya ini contohnya begini, kemampuan kita untuk berjalan ya, itu sebenarnya tidak disadari ya. Atau yang paling jelas sih kemampuan Anda naik sepeda gitu. Kemampuan naik sepeda itu adalah kemampuan yang sebenarnya lama-kelamaan menjadi tidak sadar ya. Contohnya begini, Anda belajar waktu kecil naik sepeda di usia
ya usia 4-5 tahun lah, belajar naik sepeda, pintar naik sepeda. Kemudian di usia lama kemudian tidak naik sepeda ya, mungkin karena sudah biasanya atau sekali-sekali saja naik sepeda. Di usia 18 tahun Anda mulai belajar untuk mengendarai motor. Nah, tiba-tiba motor itu kan 2 roda, sepeda itu 2 roda. 2 roda itu berarti menyeimbangkan. Ternyata kemampuan kita untuk menyeimbangkan sepeda itu digunakan kembali ketika kita menyeimbangkan motor. Jadi kemampuan kita, memori implisit kita tentang naik sepeda itu digunakan kembali ke kegiatan kita untuk naik motor. Jadi kemampuan untuk itu digunakan, namanya memori implisit, tidak disadari. Lalu memori eksplisit. Nah, memori eksplisit ini merujuk kepada fakta dan pengalaman. Nah, ini yang biasa orang bilang, kuatnya ini memorinya, kuatnya memorinya, padahal yang dirujuk itu sebenarnya adalah memori eksplisit. Berikutnya pada kegiatan meniru, salah satu ahli Meltzoff mengatakan bayi-bayi yang baru lahir itu dapat mencocokkan perilaku mereka sesuai model. Peniruan ditunda terjadi di usia 9 bulan dan peniruan yang tertunda itu terjadi setelah jeda waktu berjam-jam atau berhari-hari ya. Oke. Lalu pembentukan konsep dan kategorisasi. Nah, ini lebih kepada bagaimana bayi itu sudah mampu untuk mengkategorisasikan respon-respon yang muncul ya. Jadi ceritanya bayi ini sudah mampu untuk mengelompokkan ini masuk dalam kategori apa, umpamanya kalau objek umpamanya ini mainan. Jadi dia sudah mampu mengelompokkan, oh ini yang biasa saya maini, ini yang biasa saya mainkan. Ini kalau lagi mau makan, atau kondisi ini kalau lagi sedang tidak nyaman gitu. Jadi sudah mulai membentuk konsep dan kategorisasi. Ini terjadi biasanya pada anak-anak yang berusia 18 sampai 24 bulan ya. Tapi sebenarnya kategorisasi itu sudah mulai berkembang, cuman ya selalu menuju ke perbaikan-perbaikan dan mencapai sudah dianggap memiliki konsep dan kategorisasi yang baik itu pada usia 18 sampai 24 atau usia 1 tahun sampai 2 tahun. Oke, berikutnya